Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa nadaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa ihtada bihi wa da'a ila min amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sampailah kita pada ayat yang ke-26, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa hu rabbul arsyil azim. Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Rabbul arsyil azim, pemelihara arsy yang agung. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau ayat yang ke-25 dengan kalimat Allah yasjudu, ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ala yasjudu, bisa yang dimaksudkan adalah pembicaraannya burung hudhud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan setelah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah lah yang mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Kemudian itu semua siapa? Yaitu Allah, yang tidak ada ilah yang berhak disembah secara hak kecuali Dia. Untuk menunjukkan yang berhak menjadi ilah, yang berhak menjadi ilah adalah yang berhak menjadi Rabb. Dan yang berhak menjadi Rabb adalah yang memegang kendali dan menciptakan alam semesta. Dan di antara yang dikendalikan dan diciptakan yang agung adalah Rabbul arsyil azim. Dialah Allah, pencipta, pemelihara, pemilik arsy yang sangat agung. Dan cukup menarik, sebelumnya ketika bicara tentang Ratu Saba, Allah mengatakan walaha arsyun azim, bahwa Ratu Saba punya singgasana yang agung. Dan Allah mengatakan Rabbul arsyil azim, pemelihara singgasana yang agung. Antara singgasana yang pertama dan kedua berbeda. Yang pertama adalah singgasananya Ratu Bilqis, dan Ratu Bilqis
membutuhkan singgasana itu, walaupun disebut kata azim, besar. Dan singgasana Allah disebut al-arsyil azim, singgasana yang agung. Dan keagungan singgasana Allah jauh berbeda, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan singgasana Ratu Bilqis. Ini untuk menunjukkan persamaan nama tidak mesti menunjukkan persamaan hakikat. Sekali lagi, persamaan nama tidak menunjukkan persamaan hakikat. Contohnya, Allah ngasih nama bayi yang akan Allah persembahkan kepada Nabi Ibrahim, Ghulamin Halim. Halim, maha. Halim itu aris. Dan dalam ayat Alim, yang pinter. Allah juga memulai sifat Alim. Dan Allah juga punya sifat Halim. Tidak mengapa kita mensifati Allah Halim, karena Allah mensifati dirinya. Demikian juga Alim, dan kita tahu sifat manusia dengan sifat Allah jauh berbeda. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Termasuk juga ketika Allah menegaskan di sini Rabbul Arsyil Azim, seakan-akan mengisyaratkan kekaguman Anda terhadap kebesaran kerajaan manusia. Jangan lupa, di sana ada kerajaan Allah yang jauh lebih besar dan tanpa batas. Kenapa sering manusia itu ketika dikasih nikmat kemudian lupa dengan nikmat itu? Lupa siapa? Si pemberi nikmat. Maka kemudian hasilnya nikmat itu hilang atau habis dan tidak ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita masih terikat dengan si pemberi nikmat, yaitu Allah, maka nikmat itu akan semakin bertambah. Demikian juga ketika kita ada penguasa yang kekuasaannya besar, seakan-akan tanpa tersentuh hukum. Kadang-kadang orang ciut melihat penguasa tersebut. Saya yakin kondisi kita sekarang ini kondisi sangat ngeri. Ya, karena PKI sudah dideklar tidak berlawanan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bahkan komunis, ateis itu bagian dari Tuhan yang Maha Esa. Padahal akan menghabiskan keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Sebaliknya, siapa saja organisasi yang kritis terhadap pemerintah dan pemerintah tidak suka, sekarang pemerintah punya hak penuh untuk mengatakan organisasi tersebut berlawanan dengan Pancasila dan dihabisi. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Mestinya yang punya bedil ketika melihat ada omongan semacam ini, mestinya bedilnya digunakan. Kalau rakyat yang nggak punya bedil, mestinya bedil digunakan nggak mestinya? Sebesar apapun harus dilawan kayak gini, ya. Tapi karena orang kadang-kadang lupa dengan kekuasaan Allah, ya. Kenapa dia bisa berani begitu? Ya. Contohnya pada zaman Soeharto dulu, nggak mungkin orang akan menunjukkan ke PKI-nya, nggak mungkin. Masih ingat benar ya? Sedikit ketahuan PKI langsung apa? Habis, sikat habis. Dan semua nggak berani menunjukkan karena melihat kekuasaan Soeharto waktu itu kuat. Nah ini juga sekarang ini ya.
Coba sekarang yang ngomong sekarang ini dengan mengatakan PKI salah, PKI itu cuma fitnah, maka perlu dibikin film PKI baru. Film apa? Jangan kita G13 PKI, tapi film apa? Tragedi Bak Buaya. Di mana pelakunya bukan PKI. Atau yang mengatakan bahwa undang-undang ormas ini dalam rangka untuk memberangus semua anti Pancasila. Siapa itu yang nggak sukai pemerintah? Yang tidak disukai pemerintah diberangus. Dan untuk membela dan melindungi ateis. Karena ateis sejak di awal tidak termasuk yang lawan anti Pancasila adalah ateis, sekuler. Ini kenapa dia berani ngomong itu? Karena dia merasa apa? Kuat. Kenapa reklamasi dengan tugas mengatakan jangan macam-macam, dan dari sekarang ini akan menjual apa? Pemerintah sudah menawarkan akan menjual Sumatera, akan jual Bali, kemudian apa namanya proyek-proyek yang sudah selesai mau dijual, BUMN mau dijual. Begitu masih dianggap sebagai pembela rakyat. Kenapa berani ngomong itu? Karena dirinya merasa kuat. Kenapa yang punya kekuasaan, punya bedil, gak berani melawan? Karena apa? Dia cuma ngukur antara bedil yang dimilikinya dengan kekuatan tanda tangan yang mengeluarkan pernyataan yang sangat bertentangan dengan Pancasila itu. Ya mudah-mudahan itu strategi aja deh. Tapi ini tidak dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, nggak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Tetapi kalau kita tahu kekuatan Allah, kalau kita tahu kekuatan Allah, maka kita tidak takut kepada siapapun. Pertama, Allah sudah menunjukkan ma'asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma'akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah tentukan, takdirkan akan menimpa engkau tidak akan luput. Tidak akan apa? Allah tentukan Soekarno dulu jatuh. Walaupun mau dibela. Ketika Soeharto dalam titik tertentu Allah takdirkan jatuh juga. Dulu setelah Soeharto siapa? Habibie. Ya. Belum Habibie bagus, tapi memang Allah mungkin mentakdirkan beliau sebentar jatuh. Setelah itu siapa? Gus Dur. Gus Dur waktu itu kelihatannya kuat ya, karena punya pasukan berani mati. Tapi Allah takdirkan jatuh. Ini saya bukan menjelekan, bukan apa. Allah takdirkan jatuh. Maka sebetulnya siapapun yang menyombongkan diri di hadapan Allah akan jatuh juga. Benar kan? Jadi ketika Allah mengatakan Ratu Sa punya arsyun azim, Allah Rabbul arsyil azim, sebetulnya ingin menunjukkan jangan lupa Allah. Maka Allah katakan limanil mulkul yaum, di kiamat Allah limanil mulkul yaum, kerajaan hari itu milik siapa? Billahil wahidil qahhar, milik Allah yang maha menundukkan dan maha esa. Ainal muluk, ainal mutajabbirun, di mana raja-raja itu? Di mana yang menyombongkan diri itu? Coba mari kita bayangkan. Mari kita bayangkan ketika di hari kiamat Allah mengatakan ainal muluk, ainal mutajabbirun. Kira-kira penguasa yang melindungi PKI itu nanti yang kayak apa dia kira-kira? Apa masih bisa menemukan saya punya PIN?
Yang jenderal bintang 4 itu apa bisa katakan aku jenderal bintang 4? Nggak bisa. Ma'asyiral muslimin, ini penting supaya kita tidak merasa takut dengan siapapun. Dan Allah sudah mentakdirkan ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan kalau Allah sudah tentukan nggak akan kena itu. Allah katakan luput dari pembunuhan, luput daripada akan luput juga. Intan surullah yang suruh. Kalau Allah menolong Anda, kalau Anda menolong Allah, maka Allah akan menolong Anda. Yansurukumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Anda. Tapi ini penting untuk kita catat. Tandanya kalau kita beriman dengan firman Allah ini. Apa tandanya kalau kita paham ngaji ini? Apakah hanya kebetulan dan di dunia nggak ada kebetulan? Iya, ada arsyun azim, ada Rabbul Arsyil azim. Ya. Kalau di sana ada Malik, di sana ada Malikal Mulk. Nggak begitu saja. Maka tandanya kalau kita paham ini, maka setiap kita langsung katakan aku harus berjuang, walaupun aku menjadi tumbalnya dalam perjuangan ini. Aku harus berjuang walaupun aku harus menjadi tumbal perjuangan ini. Sampaikan ideologi ini ke seluruh masyarakat. Dan supaya TNI harus paham mereka bertugas untuk membela negara. Apa membela negara? Membela ideologi negara. Ideologi negara, tauhid, syariah, Islam. Ini penting sekali. Kita harus dakwah dengan siapapun. Keyakinan adanya Allah menghancurkan semua komunis, semua ateis, dan semua sekular, semua materialistik. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, maka semua bentuk materialistik tergantung dengan materi itu harus hilang. Selama kita masih memperhitungkan materi, berarti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, episode berikutnya adalah apa? Jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap apa yang disampaikan oleh burung hudhud tentang argumennya yang panjang itu. Panjang argumennya? Berapa ayat itu? Mulai ayat 22, 23, 24, 25, 26 kan gitu kan. Sementara Nabi Sulaiman cuma sampaikan satu kalimat aja kan. Ma liyala al-hudhud am kana minal ghaibin law a'adzibannahu 'adaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'yanni bisultanin mubin. 2 ayat ya. Jawabannya 4 ayat. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, qal, berkata Nabi Sulaiman, sanandur, kami akan lihat, as-sadaqta, apakah engkau benar, jujur, am kunta minal kadhibin, apakah engkau termasuk orang yang dusta? Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak langsung mempercayai dan juga tidak mendustakan, tetapi mengatakan oke, ada proses untuk mengetahui dusta atau jujur. Ya, lihat aja wajar itu. Kalau setiap ngomong langsung
Akhirnya orang apa tadi? Bohongin. Tapi kalau langsung menolak 100%, akhirnya kehilangan apa? Bangunan kepercayaan antara rakyat dengan penguasa. Yaitu apa? Idhab bi kitabi hada. Pergilah engkau dengan suratku ini, dengan kitabku ini. Kitab ibarat kitabah, suratku ini. Fa'alqih ilaihim. Sampaikan, lemparkan surat itu kepada mereka. Tsumma tawalla anhum. Kemudian berpalinglah engkau dari mereka. Fanzur, perhatikan, mana yarji'un, apa yang mereka kembali, artinya apa yang mereka jawab, apa yang mereka respon, mana apa yang yarji'un mereka kembali, artinya apa respon mereka terhadap suratku. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, oke, saya beri surat, bawa surat ini ke mereka, lemparkan mereka. Dulu kan ngirim surat pakai burung dulu ya. Iya. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ya, burung hudhud terbang dari Palestina ke Yaman, balik lagi ke Palestina, balik lagi Yaman, bolak-balik 3 kali kan, sambil menyaksikan. Tak lama kemudian burung hudhud menyampaikan berita itu kepada siapa? Nabi Sulaiman. Responnya gini-gini ya. Nanti akan tampak. Cuma baliknya burung hudhud ke Sulaiman keempat nggak diceritakan ya, nggak diceritakan nanti. Tapi kita pasti beliau apa? Beliau ini Hadratus Syekh Hudhud ya. Ya benar ini, benar-benar itu Hadratus Syekh Al-Bashar Al-Mukarram burung hudhud. Lebih hebat daripada yang disyekh-syekhkan itu ya, padahal dengan orang kafir ya, masuk ke pondok-pondok pesantren ciumi tangannya itu. Kalau ini syekh benar ya. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa suratku ini, perhatikan dengan apa mereka menjawab suratku ini, bagaimana respon mereka terhadap suratku ini. Qala, ini salah satu di antara apa? Ila Al-Quranul Karim. Qala, berkatalah siapa? Bilqis. Ya ayyuhal malak, wahai para pemuka, wahai para bangsawan, ini sesungguhnya aku telah dilontarkan ilayya kepadaku kitabun karim, kitab yang mulia. Innahu min Sulaiman, bahwa surat ini itu dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu, janganlah kalian sombong alayya kepadaku, waktuni, datanglah kalian kepadaku muslimin, dalam kondisi Islam. Masya Allah, indah Al-Quranul Karim. Indahnya mana? Indah nggak? Indahnya di mana? Ada balaghah yang luar biasa. Balaghahnya di mana? Tahu balaghahnya? Kok kelihatannya kok agak bingung gitu? Balaghahnya di mana? Ada kalimat yang dibuang nggak? Ada kalimat yang dibuang? Bapak-bapak, ini ngaji nih, bukan ceramah tablik akbar. Lain antara tablik akbar dan ngaji ya. Ada kalimat yang dibuang?
Mana kalimat yang dibuang mana? Ya kira-kira kalimat dibuang ada nggak? Banyak. Kenapa nggak diciptakan? Kemudian burung itu pun langsung terbang dari Palestina menuju ke Yaman, kemudian masuk ke istananya Ratu Bilqis, dan Ratu Bilqis sedang duduk di halaman. Surat itu pun dilemparkan, kemudian Ratu Bilqis melihat surat itu dan diambil, kemudian dibuka, kemudian setelah itu dia kumpulkan prajuritnya semuanya untuk melakukan rapat kabinet yang mendadak, dikumpulkan semuanya, dibuka surat. Ada nggak kata itu? Tapi ada nggak kira itu? Ada. Tapi perlu di surga? Enggak. Itu indahnya kan. Karena yang panjang itu nggak perlu. Nah ketika kita lihat Quran, berkatalah tuh guys, lu kok pada ketik kolak? Lihat tadi, udah tahu ini tahu dari sini udah tahu gitu kan. Surat itu sudah sampai, surat itu sudah dibaca, kemudian sekarang melakukan rapat kabinet, mengumpulkan semua perwiranya untuk diatur. Ya ayat malam bagi para bangsa. Kalau kemalan itu penting juga, karena ternyata al-malam bangsawan itu sering yang digunakan untuk menentukan apa? Kebijakan penting. Ya, cukup menarik juga sih antara hukum yang kedua, antara realitas dan hukum. Para ulama mengatakan nggak boleh seorang wanita diangkat sebagai apa? Presiden, kan gitu kan? Ya. Tetapi kalau ada realita, ya dinilai secara objektif. Ya. Kita nggak tahu sebabnya kenapa orang tuanya jadi ratu. Dan ternyata Allah bercerita tentang kecerdasan di sini, yaitu ketika dia mendapatkan surat tidak langsung memutuskan, tetapi dia mengatakan ya ayyuhal malak, wahai bangsa, ini kita ungkari sampai kepadaku, sampaikan kepadaku kitab yang dari asli kalian itu sebenarnya murah. Asli kalian itu katanya kamu yang dermawan, yang banyak memberikan apa? Kebaikan, tapi sangat bagus, sangat luar biasa mulianya kita mungkin. Kenapa? Itu Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim sejak ini selesai, dan itu kan politik itu sebagai Bismillahirrahmanirrahim, sehingga politik itu tuh dakwah karena Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah aku kirimkan surat ini bukan untuk cari duit, bukan untuk menjajah, bukan. Atas perintah Allah, atas izin Allah, sama Allah, dengan konsep Allah, aku kirim surat ini. Maka sudah Indonesia berkat rahmat Allah, dan di dunia Indonesia menyatakan kemerdekaan. Maka subhanallah, ketika Bismillahirrahmanirrahim dijadikan alasan, walaupun isinya tegas, dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya maaf, ini lintasan pikiran saya ketika saya ngomong
Dimulai dengan Ratu Bilqis. Ini ulqiya ilaykum. Setelahnya wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya apa? Allah alayya waqtuni muslim. Itu kira-kira agak baik saudara. Kita harus tahu bahwa Bilqis tidak kenal Allah. Bilqis adalah musyrik. Bilqis adalah menyembah matahari dan kaumnya. Bilqis punya tentara. Tiba-tiba datang surat kepadaku. Masuk Islam lah. Jangan nyoba diri. Wah itu. Bilqis mengatakan kitabun karim. Kitab yang apa? Surat mulia. Kenapa? Ternyata cerdas. Ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata rahmat yang murah, yang luas rahmatnya, yang ar-rahim, yang maha abadi kasih sayangnya. Kalau baik, kalau jiwanya baik, keikhlasan terjaga, maka kata tegas pun diseluruh tulis di FB saya. Jadi ribut semuanya. Sebetulnya bukan untuk duduk, tapi klarifikasi bahasa saya ketika saya dengar atau baca dari berbagai pihak yang mengatakan Dr. Hidayat karena mendukung Timis, kok Timis meratap apa merapat ke PDI seakan-akan ingin mendukung Timis dan Timis sudah mendekat PDI, maka kemudian membuka koalisi, kesempatan peluang koalisi dengan PDI. Bagi saya hanya itu aja sangat petir bagi saya. Kemudian Bu Neti, istrinya Ahmad Yawan, ya kalau jadi koalisi antara PDI dengan PKS, maka itu namanya koalisi apa? Religius dan nasionalis. Nasionalis siapa yang religius, apakah kesambar petir yang kedua saya tulis membuka peluang antara PKS dengan PDI. Itu bicara besar ya. Maksud saya bukan luarnya, yang akan membuka. Sementara kita tahu ya undang-undang ormas. Maka saya katakan kalau sampai, maksud saya sebetulnya ingatkan aja sih teman PKS, marah dulu deh. Ya, kalau itu terjadi bukan nyayap kita tidak. Saya katakan itu mencari keuntungan belum tentu. Yang kedua, pasti kita percaya pasti. Ungkap tahu kok siapa ya, Gatot mau kasih Jokowi. Wah, berisik aja nggak mungkin gitu. Koalisi kayak gini ini ya, untuk pertimbangan akhirat nggak ada dasarnya. Kalau untuk penilaian dunia itu dalam masalah perpolitikan, saya tidak menuduh. Ada berita ini, maksud saya, tolong segera diklarifikasi. Pak itu permainan media, tapi dari PKS-nya ini permainan media. Nggak ada omongan itu selesai. Nggak ada saya lontarkan itu mati. Wah, ngomong macam-macam dengan saya, ya biarin aja nggak apa-apa.
Bilang ada ya? Kelihatannya ada. Benar. Apa hubungannya? Hah? Apa? Kuasaan. Oh, oh, pemimpin. Oh, apa ya? Enggak, sebelumnya saya ngomong apa? Saya ngomong apa? Bismillah. Enggak, Bismillah ya. Sejak awal sudah Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kayaknya apa? Hah? Tolong, ini penting sini supaya paham dulu. Oh. Ketegasan siapa? Ketegasan Sulaiman alaihissalam dengan mau keras terhadap Bilqis. Al-Qadu alaihi wa tuni muslimin. Berat enggak? Kalau Ratu Bilqis itu tidak husnul kepada Sulaiman dan Ratu Bilqis dirinya kuat bisa kalahkan Sulaiman, kira-kira mana? Siapa? Lu pengajar ahad lu, siapa lu? Yang Al-Qadu alaihi wa tuni muslimin. Perang, kan tidak? Benar ya? Tapi Ratu Bilqis lembut ya? Lembut ya? Siapa? Husnul kepada. Kenapa? Saya ketika saat di PKS kan tergantung sih. Kalau saya ingin cari kekuasaan, saya bukan karena sayang. Masalahnya saya itu pakai jalan ya. Benar nggak? Kami ini ulama partai jalanan, bisanya ngomong di jalan, benar nggak? Gerakan suara umat, tapi kan nggak bisa menentukan dia yang punya itu kan ya. Sehingga saya sebetulnya ngomong saya sebetulnya gitu kan. Adapun yang nyerang saya terserah aja sih, saya nggak ada masalah gitu kan. Masalahnya ya. Jadi ternyata dengan Bismillahirrahmanirrahim ternyata sikapnya Ustaz luar biasa. Ini mungkin ngaji kayak gini agak sulit ya. Pelan-pelan Pak ya. Kita paham. Tapi kan ngajar lah aku ceweknya bingung banget cerita gue sulit ini apa ini masih aku dengerin pesan dulu enggak atau bosan enggak bosan cuma lah ngomong yang gue bosan iya saya ingin hubungkan ini dalam realita hidup. Ini harus hubungkan setiap ayat itu ada kaitan menyelesaikan masalah. Coba secara ulama dengan penguasa itu kalau udah enak, ulama ya kadang-kadang perlu berkata keras kadang-kadang ya. Kasar tidak bersih sebetulnya. Cuma ya memang semuanya punya apa ini ya. Yang dihati dalam nasihat saya. Dia cinta sama saya. Jadi bagian saya kalau bisa cari omongan yang apa reaksi yang apa halus. Cuma kadang-kadang ya saking kadang-kadang apa mengatakan apa keras, tapi sekeras apapun omongan dia sebetulnya apa suka. Tadi sore saya apa dengerin apa Ustaz Abdul Somad, saya paling suka dengerin Ustaz Somad. Dia ngomong ketika Jokowi dia mau datang, kemudian datang ke Bupati di Cipadunya. Ini guru saya yang saya pernah dipukuli sama beliau. Dia cukup menarik ya. Tapi saya enggak kalau ingin dipukuli sih enggak gitu. Tapi kalau pedisi enggak. Mas saya
ada seorang supir itu dimarahi sama majikannya, itu direktur Libya, model Libya itu. Dia suka banget kalau dimarahi dia, habis dimarahi pasti kasih sedikit. Jadi nunggu kami dimarahi. Hah? Ya. Ini penting nih, hubungan antara ulama, hubungan antara ulama dan pemerintah, hubungan antara ulama dengan partai-partai itu kan saya sekali nggak punya ambisi apapun. Jadi ya kondisi kita harus segera diselesaikan. Kalau hal yang potensi menghancurkan umat harus segera akhirkan. Selanjutnya saya katakan ma'asyiral muslimin, bismillahirrahmanirrahim, itu harus menyertai kita dalam sesaat. Sehingga apa? Hasilnya Allah berkata Ratu Bilqis setelah membacakan isi surat, dan suratnya kelihatannya tidak panjangnya gitu aja. Ini saja cuma yang dibaca di karena itu penting. Atau memang suratnya apa? Pendek, yang dulu itu pendek itu. Qal ya ayyuhal malak, wahai pemuka, atuni fi amri, berikan kepadaku tentang perkara ini. Ma kuntu qati'atan, maka kuntu tidaklah aku qati'atan memutuskan amr hatta tasyhadu, sehingga kalian menyaksikan. Subhanallah. Bukan hasil dari Ratu Bilqis baik. Makanya disebut ini adalah pengakuan terhadap baiknya kebijakan yang bijak dari Ratu Bilqis. Yo, sebagai ratu, bagi wanita kita boleh ambil pendapat aftuni fi amri, fatwa kepada dalam perkara ini. Maka muslimin syura penting. Syura ini bahkan orang yang ikut syura ikut berjawab hasil keputusan syura dan merasa dia dihargai, diomongin, maka kemudian hebat pemuda kasih fatwa kepadaku, kasih masukan kepadaku, aku tidak akan memutuskan perkara kecuali dengan persaksian, aku menyaksikan atau akan hadir, ya aku tidak akan memutuskan hadir dan dia akan mencawarkan hal yang penting itu. Bagus ya? Bagus ya? Bagus. Kita contoh. Qalu, mereka menjawab, Pak, taranya ini, nahnu ulu quwwah, kami ulu quwwah yang memiliki kekuatan, wa ulu ba'sin, dan memiliki kekuatan yang syadid, yang dahsyat. Wal amru ilaik, wal amru ilaik, dan perkara dikembalikan kepada Engkau. Fa'al, maka lihatlah mana ta'muri, apa yang Engkau perintahkan. Mas muslim, ternyata pendapatnya para pemuda bermutu nggak? Bermutu nggak? Bermutu. Nah, ini cara pandangannya berbeda. Dari satu sisi kami tidak mau ngeprok, mau perang,
putuskan. Satu sisi menunjukkan keadaan penguasa, tapi sisi lain, kira-kira Ratu Bilqis mengharapkan jawaban itu enggak? Enggak. Lo ngaku itu pendapat atau terang, udah lama loh aku memutuskan perang itu, dan aku udah tahu maka inilah pentingnya penguasa punya kelebihan. Iya, penguasa harus memperhatikan rakyatnya dan menghormati rakyatnya. Insya Allah rakyatnya pintar-pintar kayak burung hudhud, tapi sisi harus punya kelebihan. Bapak kalau coba sekarang, ratu tidak punya kebijakan yang kuat, kira-kira gimana? Oh, yang kuat, udah gitu kan? Apalagi kan kuatnya, kalau untuk kebijakan kita bisa gebuk aja gitu. Karena mereka nggak tahu kekuatan Nabi Sulaiman. Tapi alhamdulillah dia bijak banget. Dia bijak sekarang. Dia tidak ambil apa? Karena ternyata perkara dilemparkan lagi kepada ratu. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, jika masuk ke suatu bisa suatu qaryah itu bisa negeri, bisa kota, bisa desa. Afsaduha, mereka akan merusaknya. Wa ja'alu izzata ahliha, dan mereka menjadikan izzata yang mulia ahliha dari penduduknya tidak menjadi orang hina. Dan demikianlah mereka melakukannya. Ini kita ambil pelajaran supaya masa ikhwanillah, jangan sampai kita melakukan perangan yang tidak diperhitungkan secara matang, dan jangan sampai kita melakukan peperangan yang sebetulnya tidak perlu. Orang yang menang itu kalau sudah menguasai satu negeri, dia ingin melampiaskan kemarahannya dan menunjukkan dia hebat, menghinakan semua bangsa-bangsa. Kata Ratu Bilqis, qalat innal muluka idza dakhalat afsaduha. Seakan-akan misalnya orang tua, iya, kalau Anda kalah, Sulaiman itu raja, dan kebiasaan aja kalau sudah perang menang habis itu yang perang itu, benar nggak? Itu nggak? Jangan, itu pihak perang itu. Untuk itu saya katakan pada antum semuanya, jangan sampai di antara aku punya pikir berontak. Berontak aja deh, dijatuhin aja. Kalau antum ingin jatuhi, antum akan berlawanan dengan siapa? Kira-kira itu kalau mahasiswa, kira-kira TNI tidak bergerak nggak? Bila negara, bila penguasa juga ya. Kira-kira kalau polisi gimana? Polisi nggak perintah aja itu bubar. Ya, untuk saya katakan, jangan sampai polisi itu kita, jangan sampai tentara ke kita, tapi kita sabar, saat presidennya ganti yang paham Islam, nanti presiden yang paham Islam itulah nyuruh polisi ngebuki yang sekarang ngebuki mahasiswa. Kalian bisa begitu nggak? Begitu nggak? Ya nggak? Udah itu kan demokrasi, siapa yang demokrasi? Cuma ini ganti presiden. Setelah itu apa? Kembalikan semuanya posisinya yang tepat. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya mau pakai saya.
menguasai negara. Nah, kita yang kayak ingin Namrud kan Firaun. Lanjutkan gitu kan. Dan tidak perlu berontak, tidak perlu berkegiatan. Gunakan caramu baik-baik aja. Pahamkan masyarakat itu baik-baik. Saya sebagai seorang Muslim tidak ingin kecuali dipimpin Islam dan tidak mungkin memimpin kami orang dengan Islam kecuali memimpin Muslim. Ya. Harus itu enggak? Mungkin KPK yang dengan Islam. Ya Islam dibuang saja kan? Ya. Tidak sekuler memimpin Islam. Demokrasi haram, demokrasi haram. Coba kalau Erdogan nggak ikut pemilu, kira-kira bisa berkuasa? Bisa. Begini tanya, oh ya, kalau kira-kira tidak masuk pemilu sama saya, Erdogan berkuasa melalui apa? Kalau Erdogan beriman dengan demokrasi, enggak kan? Berubah semuanya kan, benar nggak? Kalau masih gitu, apa kuburan atom itu enggak disingkir kacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada waktu haji pertama kali diwajibkan kemudian dulu ada mimpi mereka yang berangkat belum pada semua terakhir semua ada waktu. Kadang-kadang nggak punya ilmu asal ngomong aja ngafir-ngafirin ulama lagi. Di lapangan ada gitu nggak? Begitu kafir gitu ya. Coba sekarang kalau Indonesia kafir, semuanya kafir. Kita itu berada di mana? Halal kita tinggal di Indonesia. Hah? Halal nggak? Kalau Indonesia kafir semuanya halal nggak tinggal di Indonesia? Benar tenang-tenang aja. Ya halal kita harus. Terus kita pindah kemana coba? Indonesia negara kita, benar? Indonesia itu Islam, harus kita kembali kepada Islamnya. Kenapa Islam? Karena penduduknya nggak mau Islam. Kenapa penduduknya Islam? Kenapa? Karena dakwahnya bisa kepada Islam. Mestinya dakwah itu semuanya benar. Kita harus bergerak berdakwah semuanya untuk memahamkan semua rakyat, semua rakyat. Alhamdulillah kita kedatangan dari Mabes TNI. Kita masih dari TNI. Saya sampaikan kepada beliau, tolong atau sudah luar biasa Pak Cina, tolong ya jangan mau dicawapreskan dengan Jokowi. Cuma satu aja masyarakat retorika politik macamnya gampang aja. Kalau Pak atau tidak mau dicawapreskan oleh Jokowi, kalau dia konsisten, benar nggak? Dicapres sama dia menang insya Allah. Lalu sudah calonkan dengan Jokowi habis dunia walau. Benar nggak? Nasihat saya benar nggak? Hah? Atau mau kalau dicalonkan dari partainya Jokowi bisa? Ini sekarang ya. Loh kan, yo boleh kan ngomong politik bukan? Boleh kan? Bukan cara kan? Yo terus bilang, kenapa Anda orang Solo nggak pilih Solo? Bukan karena Solo nggak Solo, bicara Indonesia ini. Kok sampai tak amat bicara Solo? Terus, ya jadi sikap orang-orang yang berperang wajah Aizzah
dua kali dari Allah. Kalau yang kedua ucapan siapa? Yang pertama ucapan siapa? Bilqis. Artinya mengambil analisa dari para Bilqis benar. Maka kita akan tidak anti wanita ada. Wanita benar kita katakan apa? Benar. Wa inni mursilun ilaihim bihadiyah. Dan sesungguhnya aku akan mengirimkan kepada mereka dengan suatu hadiah. Fanadhir. Dan kami akan melihat dengan apa yang para utusan pembali. Nah, ini deh. Bagi itu aja. Kita ingin supaya Sulaiman tidak menyerang kita dan kita nggak perlu masuk Islam. Kita tunggu lihat dulu lah integritas dari apa? Integritas siapa? Kirim itu hadiah. Ini hadiah songkok. Ini songkok. Hadiah songkok. Ini songkok dengan nama hadiah itu. Ini kan kelihatannya hadiah, maksudnya songkok gitu. Benar kan? Untuk itu kita kasih satu hakikatnya, jangan namanya. Ustaz ini hadiah saja Ustaz. Ada sesuatu. Itu songkok walaupun Anda kasih nama, dia tetap riba walaupun dikasih nama bunga. Gitu. Itu apa? Menghaluskan bahasa, benar nggak? Maka al-ibrah pelajaran adalah hakikat, bukan apa? Kata. Begitu aja deh, biar nggak terlalu pas berarti aja. Aku lupa ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan bagaimana penerapan dalam pelaksanaan ayat tersebut. Alladzina yudhiruna minkum min nisa'i. Ya, di hari itu ada kalau memang suci, ingin makan istrinya gitu. Dia ngomong, engkau itu haram atasku, sama ibuku. Seperti haram saudaraku perempuan itu haram atasku. Kalau tanganmu apa punggungmu perutmu sakit. Tapi kalau Umi boleh nggak? Istrinya Umi boleh nggak? Nggak ada masalah. Atau apa? Kalau seperti itu. Dan kalau manggil api atau manggil apa? Kalau sholat manggilnya apa? Kalau manggil api akhirnya anak ikut-ikutnya bang. Bisa terus ya. Caranya begitu. Ada hari tertentu saya sholat subuh di masjid masjid biasa saya berjamaah. Ketika sholat subuh dan dikir selesai, masih segera ditutup takmirnya sehingga saya juga keluar dan tidak bisa melanjutkan untuk dikir dan waktu. Hanya saya ke masjid yang biasa berjamaah karena lokasinya tidak jauh dan untuk dikir saya menuju. Apakah boleh saya pindah masjid ketika amal dikir dan menunggu waktu di masjid? Daripada enggak ya, kalau bisa kondisinya adanya Pak saya dikir sampai 5 hari
kami pikir sekali itu lebih bagus kan daripada pindah. Tapi tadi baik siapa aja sama tempat itu ya musik. Apakah bisa sholat tahiyatul masjid ketika saya masuk ke masjid? Karena sholat apa tahiyat masjid merupakan sholat yang dilarang kalau tidak ada sebab. Maksud sholat pada subuh kan? Sholat pada subuh tidak boleh sampai terbit matahari kecuali kalau sholat sebab karena dari luar masuk masjid kalau tidak masjid tidak masalah. Bagaimana hukum memilih rumah barang dari hasil yang jaminan kredit dilakukan oleh bank? Tidak ada masalah Allah ya. Karena bank menilai rumah tersebut dengan harga yang jauh di bawah harga pasar dan debitur tidak ikhlas dengan penjual dari bank tersebut. Caranya apa? Ambil. Nanti kita mau nggak mau itu pasti terjual kan? Nah, kalau kita beli ya dengan harga murah, kemudian kita datangi ketika kita kasih tambah 500 juta pasti pemilik rumah senang kan? Caranya gitu aja. Daripada diambil nanti kita ambil boleh kita ganti. Ini harganya kan 150 juta. Saya beli 50 juta ini 150 juta. Semua dia. Insya Allah punya Allah bisa caranya gitu ya. Memang itu lucu kurang ada banget ya. Seperti apa nih? Utangnya sementara rumah 300 juta 600 juta. Itu memang ya sangat dolim itu. Baik, ada transaksi jual beli rumah dengan harga yang telah disepakati dan pembeli akan memberi 60% dari harga. Nanti dulu ada transaksi jual beli dengan harga yang telah disepakati dan dia akan bayar 60% dari harga pada awalnya 1 minggu. Setelah terjadi sisa waktu kan akan dibayar 2 bulan setelah pertama. Setelah awalnya dia menanyakan via telepon nomor rekening tabungan penjual untuk melakukan pembayaran. Namun pihak penjual dengan berbagai macam alasan tidak memberikan dan pikir tentang penjualan tersebut adanya kedua pihak dan sudah ini belum ada berita apa dan ketika pembeli menghubungi per telepon penjual mengatakan untuk tidak melakukan jual beli lagi. Lainnya sebetulnya masih ada apa namanya khiyar. Ketika awal ada itu ya kalau memang tadi sudah oke ya mestinya misalnya apa jadi jual beli itu kalau sudah oke sudah dipastikan maka tidak boleh mundur ya. Kalau sama-sama Islamnya kalau sama Islamnya siap penjual ya sudah nyerahkan karena memang sudah pakai. Tapi pihak pembeli kalau memang tahu penjualnya apa nyesel ternyata harganya murah terlalu murah atau mungkin ya maksudnya pihak maaf ya kami nggak jadi mohon maaf kalau diikhlaskan udah ada hadis man akola akhohu akolallahu akholahu yaumil qiyamah. Siapa yang mau membatalkan transaksi dari saudaranya maka Allah memaafkan dia akan selalu pada hari kiamat. Jadi solusinya di mana? Ya solusinya baik-baik. Tapi kalau memang apa namanya membeli penjualannya sudah misal yang itu ya udah maafin aja. Jangan terlalu dalam. Apalagi terlalu murah berarti mengganggu. Jadi satu di antaranya itu kalau orang penjual dalam kondisi sangat terpaksa itu mestinya diberikan untuk membatalkan. Kalau terlalu murah itu ada jual beli terus. Kalau jual beli terlalu mahal, kalau menjual terlalu murah. Tapi takul fala falabah. Kalau membeli satu atau menjual sesuatu bilanglah khala tidak ada kerugian yang paling. Dan kalau terjadi ada kerugian maka dapat khiyar. Untuk memahami bahasa
apa kampung yang ada di sekitar kita juga mahasiswa kita. Belum pernah saya berkomunikasi dengan mereka. Lebih enak toh, itu ya. Ya bisa saja, tapi pasti saya belum pernah dapat. Kapan saya datangkan satu Somad? Ini perlu relawan yang di SKS. Alhamdulillah ya, insya Allah sudah lagi ya, mau selesai ya, mohon bapak-bapak untuk yang relawan mengantarkan untuk pokoknya nanti tidak kosong ya. Ada relawan yang akan mengkomunikasikan semua yang apa sudah diangkat oleh terus ada yang siap dari relawan mau cuma 1 jam duduk di itu ya, bantu apa yang bisa dibantu gitu ya, satu jam atau setengah jam kira-kira bisa. Oke, terima kasih sekali. Saya mengambil rasa setelah sujud rakaat kedua, saya lupa dalam setelah berdiri mau subhanallah, saya perlu lagi bacakan tahiyat dan seterusnya sebelum salat sahwi. Setelah selesai tegur salah satu mau memberitahu saya kalau sudah berdiri terus saja tidak tahiyat awal. Pertanyaan betul begitu, kalau kita sudah masuk ke bonus sudah berdiri maka kenapa? Tapi kalau balik ya sudah itu kan silakan itu silakan subhanallah gitu kan. Ini pernah terjadi saya di mana di Masjid MUI, di belakang saya pengurus MUI gitu. Saya berdiri subhanallah ramai banget gitu. Setelah ya Allah itu saya bilang gitu. Karena kan tapi setelah itu dengan tahiyatul kita sujud cara membedakan antara hadiah dengan soal. Lah kan tujuannya jelas ya. Biasa sudah saya berikan hadiah sebelumnya dan tidak ada tendensi untuk merubah apapun ya, itu hadiah. Tapi kalau sebetulnya ingin ya dan soal apa segala sesuatu ingin membatalkan hak atau mendapatkan yang bukan hak. Minta usul agar ulama sepakat gantikan Imam Istiqlal Jakarta karena orangnya katanya itu suara kita. Ini buktinya ada tulisan di belakang ini. Ya sudah baca. Masalahnya semula nyepakatinya gitu. Ya insya Allah kalau selama kasih ya mudah nanti bisa di apa bisa di KN PF ulama ya. Dan tetapi masalahnya di situ yang masalah ya Menteri Agama ya, Menteri Agama yang masih apa ya presiden ganti ya. Kalau presidennya ganti dan presidennya itu apa cenderung kepada ulama yang lain ya nggak usah ulama sepakat pasti diganti kan. Tapi ulama sepakat kalau presidennya ganti mereka ganti juga setuju ya. Kita kan sama-sama saja benar kan ya, itulah nolongsonya orang yang nggak punya kekuasaan ya. Saya sama Pak Hukum ditarik aja deh, kenapa mudahnya itu ngapalin pasal-pasal nggak bisa dibuka gitu. Karena kita khawatir saat itu nanti undang-undang ujaran kebencian itu yang saya tidak iblis. Jadi nanti saya khawatir nanti siapapun yang mencari iblis dia kena undang itu. Tapi yang mencari Allah, wah itu dia bela Allah gitu. Maka dilindungi, benar nggak? Bisa nggak? No, itulah adalah jangan terlalu panas-panas. Sudah panas. Ya, ini habis ya. Allahumma arina al-qahwa wa sunnah tiba wa al-qadha
واجتنابا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام اللهم إنا توكلنا عليك فاكفنا من شر وبك